Perkenalkan, saya Vivi Nur Afifah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Balikpapan dari SMPT Istiqomah Balikpapan. Hari ini saya ditemani oleh teman saya, Ibu Andinita, sebagai guru IPS di SMPT Istiqomah Balikpapan. Baik, gimana kabarnya Bu Andin? Alhamdulillah, luar biasa. Oh, mantap ya. Alhamdulillah, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk kita hari ini bisa melakukan diskusi percakapan praobservasi ya Bu Andin ya. Jadi hari ini kita mau melakukan wawancara praobservasi. Sebelum nanti saya akan melihat mengamati proses yang akan nanti Bu Andin lakukan di dalam kelas. Supervisi ya, insya Allah akan ada supervisi dari saya. Nanti tujuan dilakukan supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Andin lakukan. Ya, jadi sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Andin. Boleh Bu Andin? Boleh, silahkan Bu Vivi. Ya, mungkin yang pertama saya ingin menanyakan tujuan dari pembelajaran yang akan Bu Andin lakukan seperti apa? Baik, untuk tujuan pembelajaran, insya Allah saya akan mengajar di kelas 7 ya Bu Vivi ya, di materi potensi ekonomi lingkungan. Dan untuk tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menganalisis potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia dan bagaimana manfaatnya terhadap kehidupan masyarakat. Luar biasa ya. Jadi tentang potensi sumber daya alam. Oke, baik. Kemudian kalau dari tujuannya sudah luar biasa ini, kalau untuk area pengembangan yang ingin dilakukan nantinya seperti apa? Ya. Untuk area pengembangan dari proses pembelajaran tentunya kemampuan-kemampuan yang kita harapkan dikembangkan dalam proses pembelajaran ada beberapa. Yang pertama ada analytical thinking siswa, kemudian critical thinking, kemampuan berkomunikasi, communication pada saat presentasi, kemudian kolaborasi antar sesama siswa melalui kelompok-kelompok yang telah dibagi sebelumnya. Seperti itu. Kemudian di samping hal tersebut diharapkan dari proses pembelajaran ini siswa tumbuh rasa tanggung jawab, kemudian kerjasama, bagaimana mengambil keputusan, dan keterlibatan siswa secara aktif di dalam kelas. Harapannya seperti itu. Semoga nantinya bisa tercapai ya sesuai dengan yang kita inginkan ya Bu Andin ya. Ini keren banget, ada critical thinking, kemudian melatih kemampuan berkomunikasi dan lain sebagainya. Kalau strateginya sendiri Bu Andin, rencana pembelajaran seperti apa yang nanti yang ingin dilakukan? Ya, jadi untuk strategi pembelajaran insya Allah nanti kami rencanakan adalah menggunakan salah satu model kooperatif, yaitu inquiry learning, di mana anak-anak mencari literatur atau melakukan penelitian kecil terhadap materi yang nanti akan kami bagikan. Praktek ya berarti ya? Praktek insya Allah. Iya, kemudian dari situ juga ya pasti ada metode diskusi dan tanya jawab, dan harapannya nanti ada produknya baik berupa PowerPoint karena ada presentasi, atau berupa mind mapping, atau berupa video. Nanti kita serahkan kepada anak-anak mereka milih apa, karena kita harus berdiferensiasi ya. Oh iya, sesuai dengan dia belajarnya dia ya, seperti betul. Apa yang bisa mudah dia serap untuk bisa lebih mudah memahami dalam proses pembelajarannya. Oke, luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti pada saat penerapan di kelas semua bisa terlaksana dengan baik. Kemudian kapan kira-kira Bu Andin pelaksanaannya itu kapan kita? Pelaksanaannya insya Allah di pertemuan kedua minggu depan, hari Kamis. Baik, berarti nanti saya mohon izin untuk bisa hadir ya di dalam proses pembelajarannya supaya nanti kita sama-sama belajar. Nah, saya pun juga nanti belajar dari Bu Andin ya. Sama-sama belajar Bu. Iya, sama-sama belajar. Baik, mungkin itu beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan untuk sebelum kita melaksanakan observasi nanti Bu Andin. Mungkin satu lagi pertanyaan terakhir ya Bu Andin ya. Kira-kira nih hal apa yang Bu Andin dapatkan setelah kita melakukan percakapan praobservasi? Tentunya dari percakapan praobservasi tentunya saya harus mempersiapkan untuk observasi nanti di kelas seperti apa, supaya nanti
percakapan pasca observasi yang nanti insya Allah akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya ya. Jadi nanti mohon izin waktunya kembali setelah ini kan nanti minggu depan kita observasi, kemudian setelah itu baru kita melaksanakan percakapan pasca observasi. Terima kasih banyak Bu Andin atas waktunya, atas tadi sudah menjawab semua pertanyaannya, ini luar biasa. Mungkin itu saja percakapan pra-observasi dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Internet ataupun sumber informasi lainnya
Oke, silakan masing-masing catat. Yang sini dicatat di bukunya apa tugasnya? Kelompok? Kelompok berapa? Kelompok 1 berarti. Kelompok 1, nah, potensi sumber daya alam tambang dan persebarannya di Indonesia. Ada kan di sini? Sumber daya alam tambang mana? Dilihat dulu, coba. Kemaritiman. Berarti manfaatnya? Iya, pemanfaatan beda manfaat sama pemanfaatannya. Contoh misalnya apa yang ada di maritim, kemaritiman, potensi kemaritiman ada apa saja? Oke, lagi diskusi. Sampai apa saja kemaritiman, SDA kemaritiman. Sudah berapa poin? Ini pemanfaatan. Iya. Oh, berarti contoh misalnya minyak bumi dimanfaatkan untuk apa saja? Iya. Apa saja SDA kemaritiman, terus di sini minyak bumi, di sini pemanfaatannya. Kayak contoh. Iya, apa? Dan pemanfaatan SDA minyak bumi, coba. Satu-satu kan? SDA tambang, SDA minyak bumi. Nah, terus pemanfaatannya sebagai jalur transportasi, sumber bahan makanan, ya kan? Ini potensi sumber daya tambang dan persebarannya. Yang pertama pertambangan ada di ini pemanfaatan kan? Kalian kelompok berapa? Kelompok 1 potensi. Ini pertambangan, ini pemanfaatan. Pemanfaatannya di kelompok lain. Oh iya. Apa? Sumber daya alam hutan. Banyak. Coba di buku apa? Bukan, maksudnya kita nggak cari apa aja. Yang kalian dapat apa? Nah, terus itu tuh diambil dari Jadiin satu. kota mana terus? Iya. Misalnya kan potensi sumber daya alam hutan kan kayu. Kayu dimanfaatkan, bukan, itu pemanfaatannya. Kayu ada di mana? Kayunya kayu macam apa? Kalau di Kalimantan ada nggak kayu apa? Kayu apa di Kalimantan? Kayu ulin. Nah, kayu ulin berada di Kalimantan. Kayu jati ada di mana? Sumatera. Kesananya maksudnya? Boleh, boleh, Oh, jadi kayak boleh, boleh. Iya. Daerah persebaran batu bara di Sumatera Barat, gas alam di Kalimantan Timur, minyak bumi di Jawa Tengah, tembaga di Papua, dan timah di Pulau Belitung. Oke, next yang diperoleh dari kelompok lain silakan dipaparkan. Pertama dari kelompok 2, yaitu potensi ekonomi dalam Indonesia sangat besar. Sumber daya alam maritim mencakup semua sumber kekayaan alam maritim yang terkandung di laut. Yang kedua, kelompok potensi hutan kayu dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, bahan baku besar yang membangun industri, mebel, dan lainnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Oke, masih ada 4 kelompok lagi, namun karena waktu kita sangat terbatas 5 menit, jadi
melakukan perkembangan dan kehutanan. Dan kelompok saya membahas tentang kemaritiman, yaitu sumber daya alam yang ada di laut seperti minyak bumi dan nikel. Oke, kita berikan aplaus kepada Naya. Ada lagi? Cukup? Oke, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada Naya yang telah diinfokan. Baik, Ananda sekalian, jadi itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk refleksinya, bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini? Oke, pusing, kemudian capek, kerja semua nggak? Semuanya bekerja dan kalian memanfaatkan waktu yang ada? Ya, berarti inilah proses pembelajaran yang kita inginkan. Artinya semua siswa aktif dalam pembelajaran. Tidak ada yang ongkang-ongkang kaki. Ada nggak tadi yang ongkang-ongkang kaki? Nggak ada. Jadi memang belajar itu memang kita harus pusing mencari tahu dan lain sebagainya. Jadi harapannya adalah diskusi selanjutnya dan diskusi yang seperti ini. Karena begitu kalian berpikir, bagaimana nih sementara waktunya cuma sedikit gitu. Ya begitulah diskusi yang ada. Oke, demikian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan kepada Sofia sebagai koordinator pembelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Andin, itu saya buka kejadian awal. Jadi ini sekarang Bu Vivi lagi dialog pasca observasi pembelajaran ya, yang kemarin Bu Andin sudah diobservasi Bu Vivi. Ini dialog pasca observasinya. Tapi sebelum ke situ saya ingin sampaikan dulu ke Bu Vivi ya. Bu Vivi nanti Bu Vivi silahkan untuk sampaikan tujuan dari percakapan ini, terus hasil analisa Bu Vivi, data observasi waktu di kelas, waktu Bu Vivi mengamati Bu Andin, nanti tolong disampaikan. Kemudian silahkan lakukan percakapan umpan balik. Dalam percakapan ini nanti Bu Vivi temukan area pengembangan dan perbaikan diri yang menjadi sasarannya Bu Andin ya. Terus jangan lupa untuk dicatat hasil umpan baliknya itu sesuai dengan format yang pasca observasi itu ya Bu Vivi. Terus silahkan lakukan percakapan perencanaan untuk area pengembangannya Bu Andin. Lalu silahkan digali sampai Bu Andin mendapatkan rencana aksi pengembangannya seperti apa. Terus hasil perencanaan aksi yang nanti Bu Andin sudah rancang, silahkan Bu Vivi catat di lembar rencana pengembangan diri ya, di lembaran yang ke-6 ya, kayak terakhir kalau nggak salah ya. Terus selagi Bu Vivi melakukan praktek pasca observasi menerapkan proses ini, saya akan mengamati dan melakukan penilaian ya terkait keterampilan Bu Vivi dalam melaksanakan coaching untuk supervisi akademik. Ada yang mau Bu Vivi tanyakan? Kalau udah jelas? Jelas ya? Silahkan Bu Vivi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbak Andin. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Andin? Ya mohon maaf ya saya mengganggu aktivitas Bu Andin hari ini ya, karena kemarin kan kita sudah ngobrol ketika sebelum praobservasi, kemudian kemarin juga saya sudah ke kelas Bu Andin untuk melakukan observasi, dan hari ini mohon izin saya mengganggu waktunya untuk kita coba ngobrol terkait pasca observasi. Tapi sebelumnya jadi tujuan kita ini untuk supaya kita sama-sama ini ya Bu Andin mana tahu dari apa yang Bu Andin sampaikan nanti terkait terkait pengembangan aktivitas pengembangan ke depannya seperti apa nanti kita supaya bisa sama-sama belajar, paham, saya pun bisa tahu juga masukan-masukan dari Bu Andin juga ya.
Tapi sebelum itu Bu Andin, ini saya mau menyampaikan hasil observasi kemarin ya. Jadi kalau dari observasi yang sudah yang kemarin Bu Andin sudah lakukan, saya melihat untuk pembelajaran berdiferensiasinya sudah muncul ya kemarin, karena ya, Bu Andin sudah mengelompokkan anak-anak berdasarkan kebutuhan mereka ya, sesuai dengan minat mereka juga, dan itu sudah terlihat. Kemudian untuk budaya-budaya positif juga sudah muncul yang saya lihat di cara Bu Andin mengajar. Kemudian Bu Andin juga sudah melakukan kesimpulan, refleksi, evaluasi ya di akhir. Jadi untuk aspek dan strategi pengembangannya, catatan pengamatan yang saya lakukan alhamdulillah semua sudah masuk diferensiasi, budaya positif, kesimpulan, refleksi, dan evaluasi. Nah untuk sekarang kita masuk kepada rencana aktivitas pengembangan. Nah dari apa yang Bu Andin kemarin lakukan nih Bu Andin, kira-kira dari aktivitas yang Bu Andin lakukan, adakah tantangan atau kesulitan dari yang Bu Andin lakukan kemarin? Kalau tantangan sebenarnya karena sintaks model pembelajarannya lumayan panjang ya, begitu ya langkah-langkahnya. Kemudian anak-anak pada saat proses diskusi mereka ternyata merasakan bahwa aduh ini singkat banget mereka merasakan waktunya singkat, tapi memang yang saya inginkan seperti itu, karena kalau misalnya tidak saya berikan sistem waktu ya, jadi memang betul-betul pelaksanaan itu mereka semuanya bekerja, dan dalam waktu demikian berapa sih seberapa jauh sih hasil diskusi mereka, ternyata akhirnya bisa juga walaupun misalnya pada saat refleksi mereka waktunya sedikit, tapi kami merasa tertantang seperti itu. Kalau terkait dengan area pengembangan selanjutnya, mungkin kalau dari saya pribadi ada beberapa yang ingin saya kembangkan. Pertama dari segi konten, pembelajaran harapannya nanti mampu untuk membuat konten pembelajaran yang memfasilitasi semua kebutuhan murid terkait dengan gaya belajarnya yang berbeda-beda. Contoh misalnya audio, visual, atau bahkan yang kinestetik seperti itu. Kemudian selain dari segi konten pembelajaran, kemudian dari segi yang pembelajaran yang berdiferensiasi, kan ada 3 ya, diferensiasi konten, proses, sama produk. Kalau rencana kedepannya adalah terkait dengan hasilnya yang konten kemarin, kan harapannya adalah anak-anak bisa, walaupun misalnya saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk diferensiasi konten terkait dengan minat bakat mereka, dari memilih entah misalnya mau hasil produknya berupa video, poster, kemudian artikel. Ternyata rata-rata memilih poster karena pendidikan, karena efisiensi waktu. Ternyata mereka mempertimbangkan itu. Jadi mungkin kedepannya lebih meningkatkan yang bagian diferensiasinya, bukan hanya konten, proses juga sama konten, proses sama produk. Kemudian yang jadi tantangan juga yang ingin saya kembangkan yang ketiga adalah pembelajaran 3M. Sekolah kita ada 3M ya, mudah, menyenangkan, sama menyentuh hati. Artinya bahwa saya harus punya persiapan yang lebih terkait dengan hal ini. Yang menyentuh hati mungkin nanti saya membutuhkan referensi-referensi yang banyak. Kalau misalnya saya adalah guru IPS, karena yang menyentuh hati berarti ya konsep pendidikan Islami, tentunya saya harus belajar dari Al-Quran, hadis, atau banyak bertanya kepada guru-guru agama seperti itu. Mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Kalau yang menyenangkan mungkin lebih ke games yang dikaitkan dengan pembelajaran, tapi ya tetap kami harus mempertimbangkan waktu pembelajaran seperti itu. Jadi kalau tadi di awal dari catatan
catatannya Bu Andin, anak-anak banyak mengeluhkan terkait masalah waktu ya, yang kurang panjang waktunya. Cuman memang dari Bu Andin sendiri mengatakan bahwasanya memang diatur sedemikian rupa supaya melihat sejauh mana mereka bisa menyelesaikan ya dan mencari jawaban dari apa yang disampaikan Bu Andin ya. Kemudian tapi kalau ke situ dulu mungkin ya Bu Andin ya. Kalau dari yang seperti itu, dari keluhan anak-anak, kira-kira apa yang bisa Bu Andin lakukan untuk meminimalisir itu keluhan-keluhan yang terjadi dari anak-anak itu sendiri? Meminimalisir keluhan-keluhan itu sebenarnya kan terlihatnya pada saat refleksi ya, refleksi yang lebar refleksi. Namun pada saat proses pembelajaran pada saat itu saya sebenarnya sudah memprediksi, dan yang saya lakukan adalah mengecek semuanya, mengecek ke setiap kelompok keluhannya apa nak gitu. Ada kendala di sini, apa yang perlu dicari. Nah, saya juga menanyakan, saya melihat jawaban-jawaban mereka betulkah ini sesuaikan dengan apa yang diminta. Dan memang pada saat itu ya ada beberapa anak yang agak bingung, tapi yang melakukan pembimbingan seperti itu. Di kelompok lain juga demikian sama. Iya. Berarti hampir rata-rata semua keluhannya itu ya. Baik. Tapi dari yang Bu Andin tadi sampaikan untuk tindak lanjut dari apa yang disampaikan anak-anak itu sudah terlaksana Bu Andin? Yang untuk yang tadi menindaklanjuti, apakah itu sudah ditindaklanjuti? Untuk sudah pada saat refleksinya kan. Kemudian setelah saya lihat refleksinya di pertemuan selanjutnya kami bahas terkait dengan Oke. Terus bagaimana respon anak-anak? Respon mereka ya kurang lebih sama sih yang mereka tulis ya Ustazah, tapi dari proses pembelajaran yang sedemikian, yang ada waktunya dijangka itu semua kelompok tidak ada yang tidak bekerja. Jadi mereka membagi tugas, misalnya bagian A kamu yang cari, bagian B kamu yang cari. Kemudian ternyata mereka memanfaatkan aplikasi WhatsApp, atau kan misalnya selain WhatsApp itu ada yang sekarang yang di Microsoft 365, jadi hanya berbagi link mereka, berbagi link dan mereka semuanya bisa langsung kerja dalam satu ini. Jadi ternyata dari situ banyak kompetensi anak-anak yang berkembang. Jadi berjalan juga itu critical thinkingnya juga jadi berjalan. Jadi mau mau, saya harus cari ini nih gitu ya. Mantap ya. Berarti sesuai dengan harapan dan tujuan yang Bu Andin ingin capai ya. Dari critical thinking, collaboration, communication. Iya, semua dapat ya. Alhamdulillah. Baik, kalau aktivitas pengembangannya tadi kan Bu Andin menyebutkan 3 tuh, ada konten, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, sama 3M ya. Saya coba mau satu-satu dulu ya Bu Andin ya, supaya bisa belajar juga nih. Kalau untuk aktivitas pengembangan dalam hal konten, tadi tujuan yang ingin dicapai seperti apa Bu Andin? Mampu menggunakan berbagai referensi, mampu menggunakan berbagai referensi yang dapat memfasilitasi kebutuhan mereka. Atau misalnya bukan hanya dari buku, tapi kalau misalnya anak-anak yang suka mendengar berarti audio. Kemudian yang suka audiovisual berarti ya melalui video, gambar ya seperti itu. Kalau yang kinestetik mungkin karena acuannya bergerak ya, bergerak berarti apa ya? Mencari, mungkin ada di tempel-tempel di ruangan, jadi bagaimana mereka bergerak untuk mencari. Window shopping ya, jadi ke kelompok yang lain gitu ya. Oke, baik. Terus kalau ukuran keberhasilan dari yang Bu Andin sampaikan apa? Ukuran keberhasilannya berarti tersedianya ini ya Bu ya, tersedianya konten pembelajaran dari bentuk visual, dari gambar-gambar, kemudian audio sama yang fasilitasi dan estetik. Dari hal tersebut, dari itu semua kira-kira pendukung. Kalau yang pendukungnya berarti surprise yang ada di kelas, seperti proyektor, kemudian speaker, apalagi ya, speaker. Kemudian selain itu buku referensi Al-Quran juga, karena konsep pendidikan Islam, konten. Oh iya betul, konten. Laptop modul ajar. Oke, berarti sarana semua harus sama ya. Jadi untuk konten itu sendiri tujuannya supaya anak-anak bisa
mampu menggunakan berbagai referensi sesuai dengan gaya belajarnya dia ya. Kemudian ukuran keberhasilan ketika mereka sudah bisa menempatkan sesuai dengan yaitu tadi kalau misalnya auditorium sampai kalau kebetulan ada ruang auditorium teringat auditori ya. Jadi untuk keberhasilannya mereka sudah bisa menempatkan tersedia konten pembelajaran dari segi gaya belajar mereka masing-masing ya. Kemudian untuk sarana pendukungnya, sarana prasarana seperti LCD dan lain sebagainya itu semua sudah ada ya. Baik, kalau untuk yang aktivitas pengembangan yang kedua tadi kan Bu Ani menyampaikan terkait masalah pembelajaran berdiferensiasi itu. Kalau tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri apa Bu Ani? Kalau yang sebelumnya kan sebenarnya udah berdiferensiasi ya. Kalau dengan ini lebih ke melaksanakan, kemudian melaksanakan dan mengembangkan sebenarnya yang ketiga diferensiasi itu konten, proses sama produk. Melaksanakan dan mengembangkan aktivitas pembelajaran. Oke, kalau untuk ukuran keberhasilannya itu sendiri bagaimana? Kalau ukuran keberhasilannya berarti pada saat guru mampu menjalankan itu, menjalankan pembelajaran yang berdiferensiasi. Penerapannya, contoh misalnya kalau konten berarti yang kayak yang seperti yang awal tadi, tersedianya bahan ajar yang mulai ada dari gambar kan, YouTube atau video, audio dan lain-lain. Jadi prosesnya berarti lebih ke model pembelajaran yang dipakai yang dapat mengembangkan kemampuan anak-anak, bagaimana caranya supaya dapat supaya dapat menguasai capaian pembelajaran, mampu untuk menguasai. Kalau untuk dari keberhasilan itu dukungannya masih sama dengan yang tadi ya? FPP sebenarnya. FPP ya, persiapan. Ada lagi selain itu? Sama persiapan yang lebih aja sih. Karena kalau di RPP modul aja sih ya, modul aja kayaknya dari awal sampai akhir semuanya sudah lengkap. Iya. Oke, berarti untuk pembelajaran yang berdiferensiasi sendiri tujuannya untuk bisa melaksanakan dan mengembangkan konten, proses, hasil atau produk yang ingin dicapai ya. Kemudian kalau untuk ukuran keberhasilan saat guru bisa menjalankan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian murid juga bisa mampu menguasai capaian pembelajaran tadi yang disampaikan oleh Bu Andin. Dan untuk pendukungnya pun seperti modul ajar, FPP itu harus sudah lengkap ya seperti itu ya. Nah, terus kemudian kalau aktivitas pengembangan yang ketiga tadi terkait masalah 3M ya, tadi Bu Andin katakan mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Iya, tantangan sebenarnya ini. Tantangan ya. Apa? Kenapa kok Bu Andin bisa mengatakan itu adalah sebuah tantangan ini? Kenapa coba? Karena jujur saja karena ini terkait materi ya, dan terkait juga kemampuan anak-anak itu berbeda-beda. Mungkin kalau materi yang disampaikan itu pernah mereka dapat sebelumnya, udah ada nih pengalaman saya sebelumnya gambaran. Tapi yang betul-betul kurang paham ya betul-betul dari nol mereka ini. Jadi untuk yang poin mudah berarti nggak bisa mudah karena baru mereka dapat gitu. Jadi bagaimana seorang guru mengemas pembelajaran supaya ini materinya mudah untuk mereka pahami seperti itu. Menyenangkan, kalau menyenangkan lebih ke ya berarti pemberian games yang diintegrasikan dengan sintaks pembelajaran. Berarti kalau untuk 3M ini tadi tujuannya jelas berarti ya seperti yang Bu Andin bilang supaya murid bisa mudah memahami. Kemudian mereka juga senang dalam proses pembelajaran, tidak merasa bosan tadi. Kemudian menyentuh hati supaya dalam penerapannya mereka bisa betul-betul menyentuh ya dari pembelajaran itu bisa mereka praktekkan gitu ya dari Bu Andin ya. Kemudian kalau ukuran keberhasilan untuk bisa mencapai 3M ini apa? Dilihat dari proses ya sebenarnya. Dari proses. Anak-anak senang, anak-anak mudah memahami, anak-anak senang pada saat pembelajaran,
dan pada saat setelah pembelajaran itu oh iya saya paham materinya dan mereka bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau yang menyentuh hati sebenarnya kan saya kalau kita kan di Istiqomah ada integrasi dengan nilai Al-Quran ya, atau hadis kan diintegrasikan dengan materi. Jadi dari situ ya bukan hanya materi secara umum saja, tapi ternyata ada diintegrasikan dengan nilai Islam. Nah, untuk bisa mengetahui hal itu apa yang dilakukan Bu Andin? Bisa mengetahui itu bahwasanya anak-anak senang, anak-anak sudah merasa menyentuh hati nih, terus kemudian dia merasa bahwasanya pembelajaran ini memang mudah sekali untuk mereka bisa pahami. Sebenarnya kalau mau semuanya kelihatan itu agak susah ya Bu ya, karena kalau mungkin bisa dilihat dari refleksi mereka, refleksi pembelajaran. Jadi terlihat ada refleksi pembelajaran. Berarti adanya penyebaran yang mana indikator-indikatornya itu memuat mudah menyenangkan saya. Berarti seperti yang Bu Andin lakukan kemarin ya, ada beberapa pertanyaan yang dibagikan itu kemarin ya, jadi berupa itu ya. Kemudian untuk bisa mencapai 3M ini pendukung yang bisa pendukung kalau misalnya lebih strategi taktik guru. Berarti pendukungnya ya guru itu sendiri ya untuk bisa mencapai 3M ini ya. Sama memanfaatkan aset sekolah yang bisa memanfaatkan aset sekolah seperti ya materi sekolah aset. Jadi memang kita bisa muatkan di situ ya. Alhamdulillah. Dari apa yang Bu Andin sampaikan, apa ada tambahan kan dari aktivitas pengembangannya Bu Andin? Selain ketiga itu ada lagi kan? Yang banyak ya. Tapi untuk yang fokusnya sekarang itu sih. Sejauh ini dari yang 3 ini, sejauh ini apa yang sudah langkah yang sudah Bu Andin lakukan untuk kan tadi sudah bilang sudah melakukan tindak lanjut tuh dari yang disampaikan Bu Andin di pertemuan berikutnya. Kemudian untuk selanjutnya ke depannya apa yang mau dilakukan kembali dalam bisa mencapai pengembangan ini? Sebenarnya sekarang sudah mulai sih dengan sering-sering ikut webinar disediakan oleh PSM. Kemudian baru-baru ini juga ikut yang pemanfaatan artificial intelligence juga. Kemudian penggunaan pemanfaatan AI, Canva juga, dan sebagainya. Lebih kebanyak yang webinar sih, saling berbagi sama guru-guru di luar sana. Ternyata untuk membuat pelajaran yang menyenangkan itu seperti apa? Kira-kira nih Bu Andin, ada lagi kah tambahan? Berarti mengikuti webinar, kemudian ikut workshop intelijensi tadi itu, kemudian mempelajari Canva tadi itu juga ya untuk bisa mencapai ini tadi ya Bu Andin ya. Sama ada lagi FGD sama siswa. FGD sama siswa. Kalian suka pembelajaran seperti apa sih? Maunya next ke depannya mau yang seperti apa? Adanya forum ya, forum diskusi untuk bisa mereka senang jadi ya. Kan di refleksi pembelajaran itu next pembelajarannya maunya seperti ada juga biasanya dicantum. Ada pertanyaan begitu juga ya. Untuk pembelajaran IPS selanjutnya saran masukannya seperti apa? Jadi tertuang di dalam refleksi yang baru bagikan itu. Mantap nih, berarti bisa jadi referensi saya juga. Jadi setiap minta pendapat di situ ya. Jadi tanpa perlu menyampaikan secara lisan, kita bisa tulis di dalam situ dan kita tinggal baca. Kemudian berikutnya kita praktekkan gitu ya Bu Andin ya. Banyak belajar nih saya dari Bu Andin ini, Masya Allah. Sudah ya. Iya, mudah menyenangkan. Berarti kalau untuk tahap menyenangkan, menyentuh hati, berarti masuk ini sosial emosionalnya. Ya berarti ada betul sosial emosionalnya dengan ya tadi menayangkan video kah yang kaitannya dengan pembelajaran dan lain sebagainya. Oke, baik. Dari apa yang sudah kita obrolkan nih Bu Andin, kira-kira apa yang bisa dapat Bu Andin yang bisa Bu Andin dapatkan dari percakapan kita ini? Banyak sebut. Dari percakapan ini ya tentunya saya
jadi reminder lah untuk saya pribadi sebagai guru bagaimana mengembangkan potensi agar menjadi ya pribadi yang bisa lebih baik lagi dalam proses pembelajaran dan bermanfaat untuk sesama ya. Itu pasti ya, memang harus ada yang bermanfaat. Jadi kesimpulannya dari hasil percakapan kita ini bisa meyakinkan bagaimana mengembangkan kompetensi, kemudian bagaimana kita bisa bermanfaat, Banyak belajar ya, untuk murid kita juga, supaya mereka bisa bisa dapat ya seperti itu, sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh Bu Andin. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Andin atas kesempatan waktunya sudah berbagi di sini. Jadi banyak pembelajaran yang bisa saya dapatkan, termasuk saya juga pastinya sebagai guru banyak kekurangannya dari apa yang Bu Andin sampaikan tadi dari aktivitas pengembangannya. Ini mungkin saya bisa meniru juga untuk bisa memodifikasi, untuk bisa bagaimana cara supaya murid ini bisa lebih nyaman lagi dalam proses pembelajaran yang kita bawa ya. Seperti itu. Terima kasih banyak Bu Andin. Mungkin cukup sampai di sini sesi coaching kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Andin. Bu Andin ini sebenarnya bagaimana? Saya Sudah. sudah ya. Terima kasih banyak ya Bu Andin ya. Terima kasih ya Bu Andin. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang ini saya yang menyampaikan. Berarti ini sudah. Nggak usah biar masih pasca. Oke, Vivi, tadi saya sudah mengamati Bu Vivi melakukan praktek pasca observasi dengan teknik coaching ya. Oke, dari hasil pengamatan saya itu Bu Vivi sudah menerapkan prinsip pembinaan coaching ya, kemitraan setara ya kan, sebagai pendamping kita bukan orang yang lebih expert ya, tapi kita mitra dengan teman kita. Ini kreatif karena ada percakapan dua arah tadi ya, dan timbal balik dari yang kita observasi, terus memaksimalkan potensi dengan terus menggali, dan hingga akhirnya Bu Andin tadi itu bisa memiliki rencana-rencana konkret mau apa gitu ya. Oke, jadi berdasarkan kunci penilaian saya di pasca observasi, Bu Vivi tadi sudah menanyakan apa yang sudah dilakukan saat mengajar, terus merasa Bu Andin kurangnya di mana, itu sudah ditanyakan ya. Jadi kemudian sudah disampaikan hasil observasinya, kemudian dengan tanpa asumsi ya. Jadi Bu Vivi berdasarkan data, tidak berdasarkan asumsi. Kemudian juga sudah menanyakan apalagi yang ingin dikembangkan selain yang tadi itu ya, berdasarkan dari pengamatan Bu Vivi. Oke, saya sudah melakukan observasi terkait praktek coaching Bu Vivi.